Saya telah memerintahkan kepada PSSI dan Kemenpora untuk menjajaki penyelenggaraan Piala U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 sampai 2029. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengulangkan pertandingan. Ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Ya, mungkin itulah sebuah kata yang tepat yang bisa diungkapkan kepada negara Indonesia saat ini. Di mana setelah melakukan pergelaran Piala Dunia U17 dengan sukses, kini Indonesia digadang-gadang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatang. Hal itu menjadi sebuah sorotan setelah Ketua Umum PSSI mengatakan akan terus mengadakan event-event besar dalam sepak bola. Hal itu terlihat setelah Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U17 lalu, di mana Erick Thohir sedang bersuah video bersama staf dari FIFA yang memberikan pertanyaan akan menggelar event besar kembali. Terlihat itu candaan, namun melihat dari beberapa sisi, beberapa staf antusias dengan candaan setengah serius dari Ketua Umum PSSI tersebut. Mau lagi nggak? Lanjut. Yori, should we do it again Indonesia? Oh, itu. Should we do it again Indonesia? Yeah, it was great. Please come back. How we do? Grazie. World Cup Indonesia, oke? Grazie, Miguel. Ya, berbicara Piala Asia, 4 negara telah mengajukan penawaran Australia, Indonesia, Korea Selatan, dan Qatar, tetapi Australia kemudian menarik diri pada September 2022 dan disusul Indonesia pada 15 Oktober 2022. Pada 17 Oktober 2022, AFC mengumumkan bahwa Qatar memenangkan bidding dan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Jadi jika melirik ke Piala Asia, nampaknya tak mungkin karena Qatar telah memenangkan bidding menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Namun jika berbicara tuan rumah Piala Dunia U20, maka tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bisa gampang mengadakan kembali event yang batal kemarin. Ya, pada tahun ini Indonesia mendapat kehormatan menjadi Piala Dunia U17 setelah Peru sepakat mengundurkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Namun sayang, berita gembira itu mendapatkan respon yang negatif dari negara ASEAN, terutama Vietnam. Ya, negara tersebut menilai bahwa FIFA terlalu sayang kepada Indonesia. Padahal sebelumnya Indonesia telah memalukan diri dengan tragedi Kanjuruhan. Namun tunggu, ternyata Vietnam tak sadar bahwa Indonesia lebih layak menjadi tuan rumah dan lebih pantas dari Vietnam. Ya, rasa iri dengki malah ditunjukkan oleh negara tetangga Malaysia bahkan Vietnam. Beberapa artikel yang menyudutkan Indonesia dengan mengungkapkan bahwa Indonesia real anak FIFA. Ya, tuduhan tersebut malah tidak membuat Indonesia sakit hati. Malah Indonesia membuktikan bahwa dengan menjadi negara yang baik, maka Indonesia harus bekerja keras agar pergelaran Piala Dunia berjalan dengan lancar DAK sukses. Dan nampaknya benar sekali pergelaran Piala Dunia yang sudah kita lihat bersama mendapatkan pujian dari FIFA dan AFC yang mengatakan bahwa pergelaran Piala Dunia di Indonesia sangat fantastis. Karena Indonesia jauh melampaui ekspektasi FIFA, di mana FIFA menargetkan 10.000 penonton dalam satu pertandingan. Dan nampaknya sejauh ini rata-rata yang ikut menonton Piala Dunia mencapai 11.000 penonton. Ya, selain target dari FIFA tersebut, Indonesia juga bisa mampu memberikan fasilitas yang mumpuni dan memadai bagi peserta Piala Dunia. Mulai dari infrastruktur, stadion megah yang berstandar FIFA, dan tempat-tempat nyaman lainnya. Hal itulah yang dirasakan oleh negara peserta dan mereka sangat puas dengan apa yang disediakan oleh tuan rumah Indonesia. Ya, dari semua itu Malaysia dan Vietnam seharusnya berkaca kepada Indonesia. Sebelumnya, mengapa mereka tidak mengajukan diri untuk menyelenggarakan Piala Dunia di negara mereka? Nampaknya fasilitas di Indonesia lebih memadai ketimbang negara ASEAN yang lain. Contoh saja stadion yang megah, di mana Indonesia memiliki beberapa stadion yang megah dan memadai untuk dihelatkan Piala Dunia. So mad.
Bukannya Malaysia tak punya stadion yang megah, namun dari negaranya Malaysia tak ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Mereka malah iri setelah FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Hal yang membingungkan bagi negara Malaya. Di Vietnam sendiri, mereka tertinggal jauh dari Indonesia jika melihat dari segi stadion. Di mana stadion Vietnam yang bernama My Dinh nampak sangat buruk dan selalu mendapatkan kritikan tajam. Mengingat stadion tersebut adalah stadion terbaik yang ada di Vietnam, namun kualitasnya masih di bawah Indonesia. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Ya, tak hanya itu, yang tak kalah menarik adalah lobi Indonesia lebih jago dari negara-negara ASEAN. Ya, jika kita melihat Erick Thohir, siapa sih yang tidak tahu dengan beliau? Di mana Erick sebelumnya pernah menjadi presiden klub asal Italia, yaitu Inter Milan. Ya, ia mengakuisisi klub sepak bola dari Italia, yaitu Inter Milan pada November 2013. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub hingga 2018. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepak bola dari Amerika Serikat, yaitu DC United, dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers. Dan kini ia telah menjabat menjadi Ketua Umum PSSI dan masih menjadi Menteri BUMN. Lobi Erick Thohir sangatlah kuat, hal itu terlihat ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun sayang harus kandas di tengah jalan. Namun hal itu tak menurunkan semangat pejuang Indonesia, mereka bekerja keras dan lagi-lagi puncak keberhasilannya adalah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Belum lagi soal lobi berat yang kemungkinan didapatkan oleh Indonesia usai tragedi Kanjuruhan. Jika lobinya tidak jago, besar kemungkinan Indonesia akan di-ban FIFA. Namun nyatanya hal itu tak terjadi, malah FIFA hanya memberikan sanksi administrasi bagi Indonesia. Jadi itulah beberapa alasan mengapa Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 selanjutnya. And a great emotion for me today. An honor and an emotion that, of course, I share with the entire global football community. Bagaimana menurut kalian?